Tes 1, 2, 3, 4. Kelihatan? Cek ruang. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nama saya Muhammad Sultan Rashid dari 11 IPA 8 absen 27. Hari ini saya akan membawakan kultum singkat, bisa dikatakan seperti itulah, berjudul Belajar Mencintai dari Sifat Wajib Rasul. Tetapi sebelum memulai kultum pada hari ini, marilah kita ganti baju dulu. Karena masa kita mau menyebarkan kebaikan masih pakai baju kayak gini, harus yang sopan dong. Sebentar ya, 1, 2, 3. Nah, gini baru pas. Baju keren, sudah siap buat tampil di kamera. Nah, pada hari ini sebelum saya mulai, saya ingin disclaimer dulu. Saya ingin mengatakan bahwa saya bukanlah ahli agama, saya bukanlah seorang peneliti, orang yang pro dalam bidang tertentu, ataupun orang yang sangat religius. Saya di sini memposisikan diri saya sebagai murid yang masih belajar, dan maka dari itu saya harap dengan ada video ini kita dapat saling mengedukasi satu sama lain dan saling mengingatkan satu sama lain. Oke, paham? Bagus dong kalau gitu. Kalau gitu, mari kita mulai kultum pada hari ini. Nah, seperti yang kita telah ketahui, sifat wajib Nabi dan Rasul itu ada 4. Ada sidik, ada apa tadi? Amanah. Ada amanah, tablik, dan fatona. Nah, mulai dari sidik dulu. Sidik artinya selalu benar dan jujur. Perlu kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul, kebenarannya, kejujurannya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin membohongi manusia, tidak mungkin, apalagi membohongi Allah, malah tidak mungkin lagi kalau itu. Nah, kita sebagai manusia biasa pasti apa ya kurang-kurangnya. Nah, maka dari itu kita harus berusaha lebih mantap lagi untuk selalu mengucapkan kejujuran dari lisan kita. Toh, apabila kita melakukan itu dengan baik, maka semuanya akan kembali kepada kita. Misal, kalau kita jujur, otomatis kita akan terhindar dari masalah-masalah yang besar yang hanya akan diakibatkan jika kita tidak berkata jujur. Yang kedua tadi apa? Amanah. Amanah berarti dipercaya. Tentu jelas Nabi harus dipercaya. Kalau nggak dipercaya nggak mungkin dapat umat. Dan itu tentu sudah dijamin oleh Allah bahwa Nabi dan Rasul itu adalah orang yang paling amanah. Nah, maka dari itu kita pun sebagai manusia biasa juga harus ikut mengamalkan sifat amanah ini. Karena sifat amanah itu ya sama seperti sifat yang pertama, yaitu sidik. Apabila kita lakukan, maka akan kembali kepada diri kita sendiri. Misal, apabila kita dalam dunia pekerjaan, kalau kita amanah dapat job lebih besar. Kalau kita misalnya lagi sekolah-sekolah seperti ini, kalau kita amanah dalam tugas kita sebagai siswa, maka guru dapat menilai kita dari segi usaha dan amanah kita. Seperti itu kurang lebih. Nah, dari 2 sifat di atas, coba kita perhatikan. Itu merupakan suatu hal basic dalam kehidupan kita, di mana kita sadar dan tidak sadar sudah melakukan. Semua itu sudah basic, sudah sangat umum, mudah dimengerti, mudah direalisasikan, tidak ada masalah sama sekali. Nah, tinggal ada 2 lagi, yaitu tablik dan fatona, yang menurut saya baik pelaksanaannya maupun penghikmahannya masih kurang, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang ketiga, tablik. Tablik berarti menyampaikan wahyu Allah. Nah, yang perlu kita ketahui sebelumnya, bahwa tiap muslim yang ada di muka bumi ini mengemban tanggung jawab yang sama di pundak mereka, yaitu dakwah. Nah, ini yang menurut saya menuai banyak masalah. Kenapa? Karena ini merupakan tugas yang
diembankan kepada kita, banyak orang yang asal melakukannya tanpa menghikmati lebih dulu nilai-nilai sebelumnya, sehingga terjadi banyak sekali penyelewengan, banyak sekali kesalahan dalam penyampaiannya. Dan itu pun kesalahan sangat fatal. Dan menurut saya membuat dakwah bukan sesuatu yang menjadi islami lagi. Kenapa? Karena pelaksanaannya dan penyampaiannya yang kurang tepat. Misal, saya ambil contoh yang lebih gampang aja, yang ada di sekitar kita, yang selalu kita temukan. Netizen-netizen di Indonesia terutama. Mereka udah bagus. Mereka berdakwah mulai media sosial, mengikuti perkembangan zaman, di mana tidak hanya di masjid-masjid tapi juga melalui media sosial. Brainstormingnya memang bagus. Tapi begini, dalam penyampaiannya, netizen ini kurang bagus dan cenderung lebih judgmental kepada penerima, sehingga sebagai penerima itu merasa nggak enak karena dia dijudge. Dan saya pun sebagai pembaca komen tersebut juga ngerasa nggak enak. Saya yang muslim aja juga heran yang kelakuan seperti itu. Misalkan ada yang begini, langsung juga ngomongin kafir. Lalu misalkan ada yang tidak berjilbab, langsung ngomong neraka menantimu. Tiap jalanmu merupakan neraka bagimu. Langsung begitu. Dan ada yang buka aurat segala macam, dihina-hina segala macam, diomongin masuk neraka. Dan bahkan yang lucunya lagi, komen-komen seperti ini ditemukan di akun-akun media sosial yang memang vulgar. Dan yang bukan orang random, orang jilbaban nggak random terus ada komen seperti itu, enggak. Memang yang akun model-model seperti itu. Dan yang sebenarnya nggak ada urusannya sama Anda, cuma Anda berdakwah seperti itu media sosial. Anda berdakwah. Nah, Rasulullah sendiri aja loh, kalau mau mengingatkan sahabat-sahabatnya menunggu sepi ketika misalnya udah mulai privat, beliau baru mengingatkan. Beliau tidak menyarankan untuk mengingatkan kepada publik. Nah, ini medsos, selama orang punya akses terhadap internet dan aplikasi itu, semua orang bisa melihat Anda mengkafir-kafirkan orang, Anda mengingatkan dengan tidak baik. Dan yang lebih kerennya lagi, komen-komen seperti ini banyak ditemukan di akun-akun yang memang yang punya akun itu non-muslim, dan gimana dia nggak ada urusannya apa-apa dengan ajaran Islam yang Anda anut, tapi Anda ngomong masuk neraka, itu auratmu. Lah, dia kan non-muslim. Kenapa Anda melakukan seperti itu? Malah merusak image Islam yang bagus. Toh ya, sesuatu yang baik, apapun bentuknya, apapun wujudnya, apabila disampaikan dengan santun, disampaikan dengan baik, maka akan di-welcome dengan baik, maka akan diterima juga dengan baik. Nah, Anda netizen ini udah caranya tidak baik, berharap orangnya sadar. Ya, nggak sesuai lah usaha dengan keinginannya. Nah, maaf sebelumnya, saya sendiri yang bawain acara juga ikut emosi ngeliat kelakuan seperti itu. Maafkan ya. Tadi memang sulit dikendalikan. Saya udah ngetik berkali-kali, tapi nggak emosi pas lagi bicara gitu. Daripada diulang-ulang terus video nggak selesai. Memang berdakwah itu boleh, malah kegiatan yang sangat mulia. Cuman juga harus dilaksanakan dengan benar. Jangan seperti netizen yang suka menjudge, dan jangan pula seperti sesuai dengan kisah yang saya ceritakan tadi, yang mengatakan dengan penuh kekasaran dan tidak melakukan dakwah dengan cara damai. Nah, mana sih cintanya? Judulnya cinta-cinta, tapi kok udah sampai sekarang udah mau setengah video gak bahas cinta-cinta. Clickbait ya? Kan, bentar. Nah, ini ada kaitannya juga dengan sifat yang terakhir, yaitu fatonah, cerdas. Nah, kita sebagai umat muslim modern harus cerdas, harus memperluas pengetahuan kita agar
tidak muncul ketidaktahuan yang menimbulkan masalah lebih besar di kedepannya. Nah, jangan salah sangka dulu sama saya. Peristiwa seperti ini tidak datang dengan begitu saja, tidak terjadi begitu saja. Kalau bahasa Inggrisnya sih, it doesn't come out of the blue. Bahasa Jepangnya, sorewa au kara tetekonai. Kalau bahasa Arabnya, saya tidak tahu. Saya tanya Google terlebih dahulu. Menurut Google Translate, bahasa Arabnya adalah la yati min faroh. Ya, itu pokoknya. Nah, begini, ada sebuah kisah yang berasal dari Amerika Serikat. Kisah tersebut mengenai orang bernama Daryl Davis yang bertemu dan melakukan interview dengan Roger Kelly. Roger Kelly adalah seorang pemimpin sekte white supremacist bernama Ku Klux Klan. Beliau adalah seorang, sebutannya kalau dari Ku Klux Klan sih, Imperial Wizard, atau gampangannya kalau modernnya ngomongnya pemimpin nasional sekte Ku Klux Klan di Amerika Serikat. Nah, buat yang nggak tahu saya udah tahu aja masih kerajaan. Buat yang nggak tahu Ku Klux Klan apa? Ku Klux Klan adalah sekte white supremacist. White supremacist itu artinya supremasi kulit putih, di mana mereka yakin bahwa hanya ras kulit putih saja yang paling tinggi posisinya di antara ras-ras yang lainnya. Mereka menganggap bahwa ras kulit putih adalah ras yang paling kuat di muka bumi ini dan tidak ada yang menandingi mereka. Mereka memusuhi orang Yahudi, mereka memusuhi orang Katolik, mereka memusuhi imigran. Mereka tidak suka dengan Islam dan terutama tidak suka dengan orang-orang keturunan Afrika Amerika atau gampangnya orang kulit hitam. Nah, yang perlu kita ketahui, Daryl Davis itu adalah orang kulit hitam. Dan ketika Daryl Davis mengundang Roger Kelly yang seorang pemimpin sekte tersebut, dia tidak ngomong kalau dia itu orang kulit hitam. Jadi Roger Kelly ngilah kalau dia itu diundang sama orang kulit putih. Akhirnya nggak lama kemudian Roger Kelly setuju. Dan akhirnya mereka berdua bertemu. Begitu Roger Kelly masuk ruangan dengan bodyguardnya yang membawa senjata, dia kaget karena yang dia temukan adalah orang kulit hitam. Awalnya kayak ragu-ragu mau masuk, tapi setelah begitu Daryl Davis merentangkan tangannya menunjukkan kalau dia tidak membawa senjata yang berbahaya. Akhirnya pun bodyguard dan Roger Kelly pun masuk ke ruang interview dan menjabat tangan Daryl Davis. Interview dialog berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Dan sejak interview itu, seorang pemimpin sekte berbahaya mulai berteman dengan seorang kulit hitam yang dia benci. Begini, ada yang bisa kita ambil, walaupun ini bukan akhir kisah, ada yang bisa kita ambil dari cuplikan cerita ini. Jadi ketika seseorang itu berdialog, ketika seorang itu memiliki keinginan untuk mendengarkan, maka akan terjadi proses saling memahami sesama. Dan ketika mereka saling memahami motif sesama, yang terjadi adalah mereka saling menghormati kepercayaan masing-masing. Karena mereka udah tahu, oh saya meyakini seperti ini, oh dia meyakini seperti ini, oh dia membenci orang-orang seperti itu, tapi aku nggak membenci orang-orang seperti dia, segala macam dan segala macam. Akhirnya persahabatan mereka terus berlanjut selama bertahun-tahun, hingga suatu saat Roger Kelly menemui Daryl Davis tanpa menggunakan bodyguard. Dia hanya berjalan sendiri dan Daryl Davis mengundang Roger Kelly untuk makan malam bersamanya. Tidak hanya berdua, Roger Kelly juga dipertemukan oleh teman-teman Daryl Davis yang dimana seorang Yahudi, seorang kulit putih, pokoknya bermacam-macam orang lah diundang Daryl Davis hanya untuk berdialog dan memahami motif dari sektenya Roger Kelly. Singkat cerita, mereka semakin dekat
Dan ketika Daryl Davis kan seorang musisi, jadi ketika dia mengadakan konser, Roger Kelly datang. Dan ketika Roger Kelly mengadakan acara di sektenya, Daryl Davis itu diundang. Bayangin, itu orang putih semua, Anda hitam sendiri. Dan orang-orang putih-putih ini nggak suka dengan Anda. Iya, kalau mereka nggak rasis nggak masalah. Tapi orang-orang ini memang nggak suka dengan Anda. Bayangkan betapa beraninya, betapa percayanya Daryl Davis kepada Roger Kelly sampai dibawa ke acara sektenya. Ya, jadi ada tradisi unik di dalam Ku Klux Klan dan Daryl Davis juga menyaksikan itu. Jadi sebelum memulai acara, mereka itu ada upacaranya terlebih dahulu. Jadi mereka itu pertama membuat salib setinggi 6 kaki atau 9 kaki, di mana itu sangat tinggi sekali dan besar. Dan itu sudah dibalut dengan kain yang sudah dicelupin di bensin. Jadi anggota sektenya, kalau kalian nanti saya kasih foto-fotonya di sebelah-sebelah ini, mereka itu kan memakai jubah dan memakai topi kerucut seperti itu. Jadi memang semua anggotanya tertutup seperti itu. Mereka membawa obor dan melingkari salib tersebut. Jadi nanti ada apa-apa dari Roger Kelly sebagai ketua, jadi misalnya untuk Tuhan mereka menunduk. Untuk ras mereka menunduk lagi. Dan untuk negara mereka menunduk lagi. Setelah itu Roger Kelly memerintahkan kaum-kaumnya untuk mendekat ke salib dan membakar salib itu. Dan apinya tuh kayak langsung wush gitu. Ada kok, saya kasih fotonya di sini, prosesi pembakaran salib yang menjadi tradisi Ku Klux Klan. Nah, setelah upacara itu selesai, Roger Kelly berkhutbah. Ya, gampangannya ngomongnya gitulah, berkhutbah kepada kaum-kaumnya. Dan yang perlu kita tahu, Daryl Davis itu tidak setuju dengan pemikirannya Roger Kelly yang membenci orang-orang yang berbeda dengan dia. Tetapi dia datang ke situ dengan misi untuk berdialog, dengan misi untuk memahami, dengan misi untuk saling mengerti satu sama lain. Nah, 3 alasan ini yang membuat dia diterima oleh orang-orang di sana. Dan tidak lama setelah itu, Ku Klux Klan mengadakan sebuah konferensi pers secara terbuka dan diliput oleh media Amerika Serikat bernama CNN. Pasti tahu dong. Jadi di Indonesia pun juga ada CNN Indonesia kan. Nah, terus CNN meliput konferensi pers tersebut dan Roger Kelly mengatakan ini. Saya bacakan ya. Walaupun aku dan dia itu berbeda, dia yang dimaksud di sini adalah Daryl Davis, dan melakukan hal yang berbeda bersama, hal itu tidak akan menggoyahkanku atas kepercayaanku, karena itu sudah terpatri di dalam hati saya selama bertahun-tahun. Terus dia lanjut lagi berkata, aku akan mengikuti pria ini ke neraka dan lalu kembali hanya untuk berkata bahwa aku percaya atas pendiriannya dan dia percaya atas pendirianku. Dan kita tidak saling setuju memang pada beberapa banyak hal, tetapi paling tidak dia menghormatiku. Dia duduk dan menyimak pembicaraanku, dan dengan ia duduk dan menghormati diriku, maka aku pun juga menghormatinya. Dan tidak lama setelah konferensi pers tersebut, Roger Kelly dan 200 anggota sekte Ku Klux Klan atau KKK yang sangat radikal dan rasis angkat kaki dari sekte tersebut. Bayangkan, pemimpin nasionalnya keluar, apa nggak bikin orang-orang itu yang di situ goyah semua? Apalagi setelah melihat persahabatan antara Daryl Davis dan Roger Kelly, yang dimana dia sebagai pemimpin nasional di Amerika Serikat untuk sekte tersebut. Dan Roger Kelly karena atas rasa terima kasihnya, atas rasa syukurnya, dia memberikan topi yang kerucut itu yang saya perlihatkan tadi, dan jubahnya diserahkan kepada Daryl Davis sebagai ucapan terima kasih dan kenang-kenangan dari Roger Kelly. Can you see by the dawn's early
Nah, apa yang bisa kita ambil dari kisah di atas? Manusia itu akan cenderung membenci atas apa yang ia tidak tahu. Dan ketika seorang itu tidak bisa mengendalikan kebenciannya, maka akan timbul kecurigaan. Dari kecurigaan akan tumbuh kebencian. Dan dari kebencian tersebut, maka akan terjadi kehancuran yang lebih besar. Bayangkan, dari hanya sekedar tidak tahu saja, sekedar tidak paham, sekedar tidak tahu, bisa mengantarkan umat manusia kepada kehancuran dan kebencian. Dan kita perlu belajar dari metode penyampaian Daryl Davis. Mengapa? Karena menurut saya dakwah Daryl Davis itu bagus, sama seperti dakwah yang diajarkan oleh Islam. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Merangkul, bukan memukul. Ketika tercipta sebuah dialog, maka akan terjadi proses saling memahami. Dan karena saling memahami, saling mengerti, maka akan saling menghormati. Kamu mendengarkan alasanku, dan aku juga mendengarkan alasanmu. Dan akhirnya saling menghormati masing-masing. Nah, karena kita sudah tahu, sudah mengerti motifnya, maka tidak ada rasa ketidaktahuan. Tidak ada rasa ketidaktahuan, berarti tidak akan melahirkan suatu kebencian. Jadi apa intinya? Menghormati adalah kunci. Cinta adalah kunci. Karena kita menghormati dan bersedia untuk mendengar, maka akan mengubah pandangan orang terhadap suatu hal. Hanya dengan mendengarkan dan memahami, maka kita dapat mengubah pandangan seseorang terhadap suatu hal. Daryl memang bukan seorang muslim, tapi bukan berarti kita tidak dapat mengambil hikmah dalam kisahnya. Bukan berarti karena dia tinggal di Amerika Serikat, negara kapitalis, apa segala macam dan beberapa alasan yang lainnya. Bukan karena itu, tetapi karena dia telah melakukan hal baik. Dan perlu kita ketahui bahwa menerima kebaikan itu bisa datang dari siapa saja, bisa datang dari mana saja, bisa datang dari kapan saja. Tidak peduli dia Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, nggak punya agama atau apa. Seburuk-buruknya orang, itu pasti ada yang bisa kita ambil, pasti ada nilai baik yang bisa kita ambil darinya. Entah itu cuma sekedar tidak melakukan apa yang dia lakukan, ataupun nilai-nilai yang lainnya. Saya yakin pasti ada. Dan seperti inilah menurut saya dakwah yang sangat islami, dakwah yang penuh cinta, penuh kasih, penuh kedamaian, tanpa menjudge orang, tanpa menjustifikasi orang, tanpa ngecap-ngecap orang dan lain-lainnya. Fatonah, cerdas dalam menanggapi masalah-masalah yang ada. Bahkan orang yang sangat ekstrim seperti Roger Kelly itu bisa luluh hanya dengan kita saling memahami, saling mendengarkan. Nah, dari semua sifat Rasul ini sebenarnya membuahkan buah-buah cinta. Seperti sidik, apabila kita jujur maka akan melahirkan cinta. Seperti amanah, apabila kita amanah, saling percaya, maka akan timbul cinta. Dan apabila fatonah dan tablik dilaksanakan dan dihikmai dengan sedemikian rupa, maka akan timbul lebih banyak lagi cinta di muka bumi ini. Damai dan harmonis. Bahkan Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah Islam yang terkenal, pernah mengatakan apabila seorang itu bukan saudara seimanmu, maka dia adalah saudara sekemanusiaanmu. Daryl Davis bukan seorang pemuka agama ataupun seorang psikologis dan lulusan universitas yang mempelajari tentang manusia. Bukan. Dia hanya seorang musisi biasa. Dan apabila Daryl Davis bisa, maka kita semua harusnya juga bisa. Tablik dan fatonah mulai dari diri sendiri, diri kita semua. Satu tindakan keburukan tidak akan mewakili ajaran suatu agama, namun bisa jadi satu tindakan kebaikan saja itu dapat mencerminkan
wajah yang baik terhadap suatu ajaran itu. Karena walaupun kita sudah diberitahu kalau kita tidak bisa menilai suatu agama dari satu orang, dari satu individu, tapi tetap saja kita adalah salah satu perwujudan dari suatu ajaran itu. Dan alangkah baiknya kita juga mencontohkan hal-hal yang baik. Atau juga kalau kita memperbaiki diri kita baik, maka baiknya juga kembali ke diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita masih toksik seperti itu, masih sering menghina-hina sesama seperti itu, berdakwah yang tidak tahu tempat, berdakwah yang terlalu brutal, terlalu memaksa, terlalu menjudge, seperti yang saya ceritakan tadi, bagaimana Islam mau maju? Bagaimana kita dapat memperbaiki image Islam kalau kita sendiri sebagai umat Islam tidak dapat memaknai tabligh dan fatonah dengan baik. Nah, oleh karena itu marilah kita saling mencintai sesama, singkirkan kebencian, kecurigaan, semuanya. Padahal ini tugas tentang menghayati nilai keimanan terhadap Rasul, tapi malah jatuhnya kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, ini menurut saya sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Karena saya juga terima kasih terhadap Pak Zaki karena telah membawakan materi ini kepada saya. Sebenarnya topik ini tuh sudah menjadi pertanyaan besar di dalam diri saya. Mengapa orang seperti itu? Mengapa orang seperti ini? Mengapa kok orang-orang Islam, mohon maaf ya, netizen suka menjudge orang, ada yang buka dikit langsung neraka, mengapa seperti ini, mengapa seperti itu. Dan ternyata dengan Pak Zaki menjelaskan kepada saya tentang sifat wajib Rasul, saya dapat bisa melihat dengan kacamata yang berbeda, yaitu melalui kacamata sifat wajib Rasul. Dan alhamdulillah semuanya sudah terjawab melalui Islam. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak salah kata dan menyakiti hati orang lain. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf, saya tidak ada keinginan atau maksud untuk menyudutkan golongan-golongan tertentu. Saya berharap bahwa dengan adanya video ini dapat menginspirasi kita semua, sekaligus jadi pengingat bagi saya sendiri agar terus menyebarkan agama Islam dengan damai, dengan penuh cinta, dan kawan-kawan, dan menginspirasi kawan-kawan semua. Dan silahkan dikoreksi apabila ada salah kata, apabila ada salah pernyataan. Saya mohon bantuannya untuk Pak Zaki dan teman-teman untuk mengoreksi saya. Sekali lagi maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah. Mari ya Allah.